Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Tentunya Pak Anies Baswedan sudah resmi tidak maju di pilkada, baik itu di DKJ ataupun di Jabar. Hal itu karena beliau tidak mendapatkan dukungan dari partai politik manapun, baik itu dari PKS yang awalnya sudah mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman, dan Partai Nasdem juga sempat mendeklarasikan juga PKB yang awalnya sudah mau juga untuk mengusung Pak Anies, ini gagal total di tengah perjalanan. Sebelum pendaftaran ke KPU, 3 partai memilih untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus yang pada hari ini mengusung pasangan Ridwan Kamil dengan Siswono. Kemudian dengan hiruk pikuknya perpolitikan di Republik ini, per bulan Mei katanya Pak Anies Baswedan itu sudah ditawari untuk dicalonkan dari partai PDIP Perjuangan. Di sana banyak sekali elit-elit politik dari PDIP untuk menemui Pak Anies Baswedan dicalonkan sebagai calon dari partai PDIP itu sendiri. Terjadilah diplomasi politik antara PDIP dengan Pak Anies Baswedan ya tentunya. Sehingga dengan berjalannya beriringannya waktu sampai bulan Agustus akhir, di detik-detik akhir di mana PDIP juga gagal mengusung Pak Anies Baswedan maju di DKJ Jakarta. PDIP memilih untuk mengusung kadernya sendiri, yaitu Pramono Anung dengan Pak Rano Dul Karno itu. Sehingga Pak Anies Baswedan tidak bisa maju secara independen di DKJ Jakarta. Pada awalnya sebenarnya PDIP ini kalau hanya sendirian itu tidak bisa mencalonkan karena keuntungan oleh keputusan MK yang terakhir. Putusan MK yang terakhir itu lebih menguntungkan partai PDIP sebenarnya. Nah, di sanalah kira-kira Pak Anies Baswedan punya kesempatan untuk maju lewat PDIP. Namun nyatanya PDIP, ya saya nggak tahu diplomasinya seperti apa, sehingga PDIP memilih tidak mengusung Anies Baswedan seperti yang sudah disepakati di awal. Pak Anies Baswedan menceritakan bahwa di hari Senin itu waktu pendeklarasian Pramono Anung dengan Rano Dul Karno ini, Pak Anies Baswedan ada di sana. Pak Anies bercerita bahwa sempat mengobrol dengan Pak Rano Karno. Cuma tidak ada perbincangan di sana, baik itu dari kader partai, elit partai ataupun dari Ibu Ketum sendiri, Ibu Ketum Megawati. Kemudian ada narasi-narasi liar sehingga Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jabar. Di Pilkada Jabar pun Pak Anies Baswedan tidak pernah ditawari maju di Jabar, ataupun Pak Anies Baswedan memang tidak mau untuk maju di Pilkada Jabar atau di wilayah Jawa Barat karena tidak ada suara-suara dari masyarakat untuk Pak Anies. Dikarenakan Pak Anies ini tidak mau maju di di Jawa Barat. Oleh karena itu PDIP mungkin memaksa untuk Pak Anies maju di Pilkada Jabar. Namun Pak Anies juga tidak pernah mau dan tidak pernah mengiyakan tentang hal itu. Namun kenapa kok bisa PDIP ini seolah-olah tidak menceritakan yang sebenarnya yang terjadi? PDIP mengatakan bahwa Pak Anies tidak jadi dicalonkan di Jabar ini gara-gara si Mulyono dan in the gang. Nah, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan publik. Siapa sih si Mulyono? Apakah si Mulyono ini Pak Jokowi?
Karena sejauh ini yang disangkut pautkan dengan kebijakan partai manapun, keputusan partai manapun, termasuk ini PDIP, ya. Seperti apa penjelasan dari Pak Anies Baswedan bahwa beliau tidak pernah mau maju di Pilkada Jabar. Berarti narasi bahwa Mulyono cawe-cawe, Mulyono intervensi terhadap PDIP ini keliru besar dan tidak pernah ada. Mari kita simak bersama-sama. Jadi saya cerita sedikit ya proses dengan teman-teman di PDI Perjuangan. Bulan Mei yang lalu, Ketua DPD PDI Perjuangan itu menyampaikan keputusan dari DPD DKI Jakarta untuk mengusung Anies Baswedan. Jadi keputusan itu bukan saya diajak bicara, bahkan saya sampaikan pada Pak Aming rasa hormat. Kenapa? Karena ketika beliau jumpa saya itu bukan mengajak Pak Anies, saya ingin ngobrol ya, gimana kalau saya mengusulkan Pak Anies? Enggak. Dia menyampaikan, Pak Anies, kami sudah memutuskan. Dan keputusan kami adalah Pak Anies sebagai calon dari PDI Perjuangan. Saya bilang, wah ini sesuatu yang saya tidak pernah bayangkan. Sudah, dan kita sepakati semuanya. Kami usulkan kepada DPP. Informasi aja dari beliau kepada saya. Jadi ketika ada pembicaraan dengan teman-teman di DPP PDI Perjuangan, itu bukan kemudian saya dan DPP ngobrol. Ini karena ada keputusan dari DPD PDI Perjuangan Jakarta. Jadi bukan kemudian ada sekelompok orang ngusulin dari luar. Bukan, ini adalah proses internal yang sudah terjadi. Tapi Mas Anies kan sudah jadi rahasia umum, apapun keputusan strategis di PDI Perjuangan itu yang memutuskan dia merupakan hak prerogatif Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan kalau kita lihat berbagai pernyataan-pernyataan terbuka Megawati soal calon kepala daerah, kan bukan hanya tentang Mas Anies. Ketika ia mengumumkan kader yang diusung di Banten, Bu Airin yang juga sebetulnya kader Golkar, nadanya pun hampir sama. Harus kesan yang didapat adalah siapapun yang diusung oleh partai ini itu harus kader. Jadi ya kalau kemudian sekarang Anda tidak diusung, ya apakah memang ya dengan mudah orang bisa melihat ya karena Bu Meganya tidak mau Anies Baswedan karena tidak punya KTA, Mas Anies? Saya tidak tahu apa yang sesungguhnya menjadi sebab, ya. Tapi apapun keputusannya saya hormati. Saya tidak mau berspekulasi. Saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Dan yang saya alami tidak pernah ada percakapan itu. Tidak pernah ada pertanyaan, Pak Anies Anda bersedia jadi kader atau tidak. Tanyakan sama Pak Ahmad Basarah, tidak pernah. Tanyakan pada Pak Said Abdullah yang kemudian menjadi utusan, tidak ada. Sama sekali. Jadi bagi kita yang ada dalam proses ini, kita tahu persis itu tidak pernah menjadi pertanyaan. Ya, kalau itu ada, maka lain cerita. Jadi sampai di sini saya ingin jawab. Saya akan jawab berdasarkan apa yang saya alami. Dan kemudian juga dikonfirmasi oleh beberapa orang yang menyampaikan bahwa tidak pernah. Bahkan menyebutnya tidak pas. Gitu. Kalau kemudian dikaderkan dua-duanya. Tapi satu dari luar, satu dari kader. Tapi itu keputusannya keputusan di Ibu Megawati tentang keputusan itu. Jadi saya hormati keputusannya. Tapi saya perlu tegaskan bahwa tidak pernah ada percakapan itu. Jadi saya juga nggak bisa mengarang gitu, seakan-akan ada percakapan, nggak ada itu. Dan yang terjadi di Jawa Barat apakah kurang lebih sama dari yang apa yang Anda alami? Karena tentunya kan selalu ada dua sisi dari sebuah peristiwa. Oh, nah, kalau gini, di Jawa Barat seperti apa, Mas Anies? Nggak ada. Jawa Barat. Jadi Jakarta itu kita bahas serius, selesai. Udah selesai. Jadi tidak ada, dan kita tetap ngobrol. Bahkan sampai dengan sekarang juga kita tetap berkomunikasi. Kemudian pada hari Rabu saya dihubungi apakah bersedia bila dicalonkan di Jawa Barat. Dan pada saat itu saya sampaikan rasanya tidak. Kenapa rasanya tidak? Ya, saya ini dicalonkan di Jakarta itu kan karena memang ada aspirasi dari warga Jakarta yang diungkapkan oleh 4 DPW partai. Jawa Barat kan tidak ada itu. Jadi saya jawab tidak. Nah, hari Kamis. Sorry, ini siapa Mas Anies yang kemudian meminta Anda? Saya nggak perlu sebutkan ya namanya, tapi di kontak resmi dari mereka. Kemudian saya sampaikan jawaban itu. Selesai. Nah, hari Kamis
muncul percakapan lagi kami siang, menanyakan ulang lah gimana situasinya, dan saya juga bertanya itu seperti apa. Nah pada saat itulah kemudian rame di media. Nah ada beberapa hal yang menurut saya. Oke, jadi kemudian Anda menolak tawaran yang disampaikan oleh PDI Perjuangan. Tetapi kemudian yang beredar setelah itu ada statement, minimal statement dari Ketua DPD PDI Jawa Barat, Ono Surono. Ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ketika wartawan bertanya spesifik menyebut Mulyono. Jadi sementara tadi Anda katakan yang menolak tawaran itu Anda, tetapi kemudian muncul statement yang lain yang bilang seolah-olah ini ada tangan-tangan yang menghalangi. Ada satu lagi, di dalam proses ini saya sampaikan juga bahwa bila aspirasi ini hanya diusung oleh satu partai, maka perjuangan itu lebih rumit. Jadi Anda mensyaratkan ada partai lain yang mengusung di luar PDI Perjuangan? Ya, harus. Oke, saya rasa itu penjelasan dari Pak Anies Baswedan terkait bagaimana dinamika beliau ketika mau dicalonkan di Pilkada 2024 ini. Sebenarnya ya, sangat disayangkan sekali memang Pak Anies Baswedan ini tidak masuk dalam bursa pencalonan di Pilkada 2024 ini. Cuma perlu untuk semua masyarakat tahu bahwa Pak Anies Baswedan memang bukan kader partai. Demokrasi yang ada di Indonesia adalah harus memenuhi kriteria dan harus diusung partai, kecuali mau maju secara independen, dan ada beberapa banyak persyaratan untuk maju untuk menjadi calon independen tersebut. Saya sangat disayangkan dengan kualitas dan elektabilitas seorang Anies Baswedan tidak maju di Pilkada 2024. Hal ini justru banyak dikait-kaitkan dengan orang-orang istana. Saya rasa mustahil lah orang-orang istana ngapain seperti Pak Jokowi yang memang sejauh ini tidak ada persoalan dengan Pak Anies Baswedan. Kita ketahui dari periode pertama 2014 sampai 2019, Pak Anies ini sempat menjadi menterinya Pak Jokowi, menteri pendidikannya Pak Jokowi. Namun di tengah jalan di reshuffle karena mungkin ada ketidakpuasan dari presiden untuk Pak Anies Baswedan ini. Namun kita tetap ketahui, kita tidak boleh menyalahkan Partai Koalisi Indonesia Maju dan tidak boleh menyalahkan salah satu pihak saja. Kita ketahui kemarin seandainya PDIP ini secara jantan dan lantang mau mengusung Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta ya. Tentu ini hal yang luar biasa bagi saya. Dan Pak Anies tadi juga menyebutkan bahwa saya tidak pernah ada penawaran untuk menjadi anggota PDIP. Seandainya ada penawaran itu dari Ibu Ketum, mungkin ini beda. Suasananya beda dengan sekarang. Ya mungkin saja Pak Anies, ya saya mendapatkan kesimpulan mungkin saja Pak Anies akan menjadi kader partainya PDIP Perjuangan. Tapi sejauh ini katanya Pak Anies tidak ada penawaran bahwa harus jadi kader partai dulu, nggak ada. Terus kemudian seiring dengan jalannya bagaimana dinamika politik, sudah di Jakarta ini Pak Anies tidak maju, tidak jadi maju. Ini dialihkan ke Jabar yang katanya tidak dikehendaki oleh si Mulyono in the gang. Dan Pak Anies di sini sudah menjelaskan bahwa saya memang tidak pernah mau maju di Jabar karena alasannya beliau tidak mau maju di Jabar itu, di Jawa Barat itu, karena memang saya tidak ada masyarakat di sana. Saya surveinya di sana juga tidak ada, katanya Pak Anies kan begitu. Nah, saya nggak tahu apa alasan PDIP ini, kenapa masih harus menyebut Mulyono in the gang ini.
gitu. Apakah memang PDIP ini takut terhadap masanya atau pengikutnya Pak Anies sehingga PDIP memilih untuk mengkambing hitamkan orang lain atau melempar batu sembunyi tangan begitu. Sehingga biar nama PDIP, elektabilitas PDIP di Jabar mungkin ya tetap. Tidak seperti di Jakarta yang sempat viral ketika PKS pindah haluan menjadi dan bergabung menjadi koalisinya Kim Plus. Di sana PKS dihujat beneran oleh pengikut-pengikut Pak Anies Baswedan. Mungkin hal yang seperti itu tidak mau terjadi dengan PDIP sehingga PDIP mengkambing hitamkan orang lain. Mungkin. Tapi sejauh ini dari klarifikasinya Pak Anies Baswedan di acara tadi bahwa beliau memang tidak pernah mau maju di Jawa Barat. Bukan karena intervensi orang lain atau apa, memang dari beliaunya saja memang tidak mau maju. Saya rasa itu klarifikasi ya, dan semoga nama-nama Mulyono ini tidak menjadi sebuah paradok untuk Pak Anies Baswedan mau maju di Pilkada Jabar. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.